Halo, selamat malam Cuan Troopers. Baik lagi ya dengan Sukor Sekuritas untuk T-Talks kita malam hari ini. Topik untuk malam hari ini adalah strategi trading anti horor ya teman-teman ya. Jadi untuk T-Talks kita malam hari ini kita ada kedatangan 3 orang ya teman-teman ya narasumber. Yang pertama itu adalah Kevin Billy ya, founder dari Diskusi Investasi. Kita juga ada Valencio Junior ya, technical analyst, dan juga Ryan Adi Pradana ya teman-teman ya, sebagai makroekonomi analis. Begitu. Jadi untuk malam hari ini diskusinya tetap sama ya teman-teman ya. Kita akan coba tetap santai, tapi memang malam ini cukup rame ya, bakal seru banget. Dan tentunya disayangkan banget nih kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan TikTok ini untuk bertanya-tanya ya. Pasti kalian banyak banget pertanyaan mengenai market kita saat ini, begitu kan, apalagi dengan isu kenaikan suku bunga dan juga akhir tahun ya teman-teman ya. Jadi gunakan TikTok malam hari ini untuk kalian juga bisa bertanya ya, juga seputar saham-saham yang kalian pengen tanyakan juga bisa ya teman-teman ya. Oke, selamat malam. Oh iya, selamat malam ya juga buat teman-teman di sini. Oh ya, aku juga mau ingetin kalau misalnya ada yang belum punya akun untuk buka RDN, bisa cek di form.sukorsekuritas.com ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Oke, tanpa panjang lebar lagi, coba langsung aja aku invite ya. Tadi diskusi investasi udah masuk nih, coba kita lihat dulu, kita invite. Oke, halo Bro Kev. Halo, halo. Wah, ini dia. Selamat malam bos. Malam bro, semangat ya. Lagi market lagi seru nih. Nah ini dia pembukaan yang dibutuhkan. Belum ngomong apa-apa, gue dia udah bilang semangat. Berarti emang marketnya kenapa-kenapa, ada kenapa-kenapa nih. Langsung disugesti ya teman-teman, yang kita harus semangat nih ya. Oke, ini kita berarti masih nunggu 2 lagi ya bro ya. Ya, Valencio ya, Junior sama ya, Ryan ya. ya. Jadi itu teman-teman tuh bro. Biasanya kita berdua ya, sekarang rame ini keroyokan nih. Iya, ini nanti mungkin perkenalan sama ini langsung lah ya, sama narasumber ini. Nah ini, oke, sudah join juga Ryan dan halo bro, Halo, selamat halo. malam, Halo, selamat malam. halo Nah, teman-teman, halo bro. yang ini yang ntar ya gue baca dulu namanya nih. Yang namanya Ryan yang mana nih? Oke. Halo bro, Hadir. salam kenal ya buat Ryan, dan juga panggilannya Junior apa Panggilannya Valencio nih? biasa Valen aja sih, nggak apa. Valen ya, oke. Ya. Berarti Valen, Ryan sama Bro Kev ya, Bro Kevin. Jadi pertama-tama gue mau say thank you dulu ya buat waktunya dan kesiapannya juga ya untuk meluangkan waktu lah, bisa dibilang, untuk sekuritas malam hari ini. Sorry ajak ribut, Ya, nggak bukan apa. anak gue. Jadi terima kasih buat kesiapannya juga untuk sharing ya sama teman-teman Cuan Troopers malam hari ini. Topik pembicaraan kita hari ini kan mengenai strategi trading anti horor ya. Dan gue yakin ini sebenarnya topiknya udah ditentuin nih sama tim gue dari beberapa hari minggu lalu ya. Tapi makin kesini kayaknya marketnya memang makin horor nih. Jadi makin seru nih, makin cocok gitu ya sama topiknya kan. Apalagi dengan sentimen suku bunga naik dan sebagainya, begitu kan. Mungkin juga ini kita udah mau masuk pemilu, begitu kan, dan sebagainya. Jadi ya semuanya ini pasti tentunya menjadi apa ya, topik atau nggak bisa juga dibilang sesuatu yang dipikirkan sama banyak teman-teman kita, investor dan trader juga nih dari Sukor Sekuritas. Jadi malam hari ini dengan diskusi kita, diskusi ringan aja lah ya, bisa dibilang bahasanya, bisa membantu sedikit lah teman-teman kita untuk enjoy weekendnya tanpa kepikiran gitu kan, apa yang bakal terjadi nih hari Senin lagi gitu. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Boleh. Jadi mungkin pertama gue mau ini aja kali ya, kita perlu perkenalan juga nih, baik teman-teman Cuan Troopers juga yang belum. Ini pertama kali ya buat Valen sama Ryan ya, berarti ya. Bener. Pertama Nah, kali. oke. Jadi mungkin perkenalan dulu kali ya, dari Ryan dulu deh. Perkenalkan siapa, dan mungkin sedikit cerita
mengenai pengalaman lah ya di pasar modal. Mungkin boleh di-share. Oke, halo teman-teman semua yang udah join. Kenalin, nama gue Rian ya. Sebenarnya nama gue Ryan, tapi panggil aja Rian nggak apa-apa. Nah, jadi gue ini mulai terjun ke dunia saham itu pas SMA, teman-teman. SMA itu kurang lebih pas 2015. Jadi awal-awal itu gue ngikutin bokap gue. Jadi gue ikutin bokap gue, terus juga gue ngikutin jejak dia, belajar fundamental gitu ya. Dan untuk awal-awal gue nggak terlalu belajar teknikal, teman-teman. Ini yang menarik gitu ya kan. Padahal awal-awal biasa orang tuh pada dua-duanya gitu. Tapi gue pertama kali itu fundamental dulu. Nah, awal gue masuk ke saham itu gue invest kemana? Gue invest ke BCA, teman-teman. Gue invest, tapi gue nggak terlalu aktif di dunia saham gitu. Jadi istilahnya gue cuma invest, gue taruh duit di BCA, terus gue diemin gitu. Lalu gue ngelakuin hal aktivitas lain-lain. Nah, sedangkan kalau misalkan gue mulai aktif trading gitu, teman-teman ya, gue udah mulai belajar trading itu di tahun 2020, teman-teman. Waktu COVID gitu ya. Lagi tinggi-tingginya, terus juga transaksi di bursa lagi tinggi-tingginya. Itu titik yang bagus gitu ya, teman-teman, untuk entry kemarin di 2020 sampai ke 2023. Seperti itu. Dan juga gue di 2020 belajar banyak ya, teman-teman ya. Gue mulai belajar makro, gue juga baru mulai belajar technical analysis di 2020 sampai sekarang di 2023. Oke. Thank you bro. Rian ya berarti ya bilangnya ya. Mungkin boleh perkenalan dikit nih Ya, bro thank you. Valen nih. Boleh. Oke. Halo teman-teman semua. Gue Valen. Biasa gue dipanggil ya Valencio aja sih, atau Valen, bebas mau apa aja. Yang penting nggak lain dari nama itu lah. Oke. Gue sebenarnya mulai di saham juga sama kira-kira kayak Rian di SMA. Dan pertama kali belajar, tapi bedanya sama Rian itu kalau dia fundamental. Kalau gue pertama kali belajar itu langsung dari teknikalnya. Dari sana sebenarnya baru dari teknikal, abis itu baru belakangan ini gue belajar fundamental sama Bro Rian ini. Gitu. Oke. Gitu. Sip, Jadi, mantep nih ya. Berarti soalnya kalau misalnya bro, saya. jadi kita bareng bro, satu tim di cerita saham di Sukor yang Gading Serpong. Jadi kita ada trading group, community bareng yang kayak tadi latar belakangnya udah dijelasin. Rian ini bagian fundamental, bagian khusus makroekonomi ya. Itu banyak insight dari dia yang kita jadiin outlook gitu ya buat rekomendasi trading harian atau swing. Kalau Valen ini memang pure technical biar lebih objektif. Lihat teknikalnya gimana, entry keluarnya, dan baru nanti di-combine lah sama yang lain. Jadi gitu bro, background. Oke, mantap. Nice. Satu paket ya berarti bro ya. Jadi ya. Ryan ini tadi Ryan yang lebih ke technical berarti tadi ya? Valen. Enggak. Oh, Ryan. Kalau gue lebih ke fundamental Valen sama yang makro. Gue putar. Iya bener ya. Bro. Ya, jadi komplit grupnya. I see. Nah, soalnya gue juga sempat denger nih, mungkin teman-teman Cuan Troopers nggak tahu, katanya ada mau trading bareng nih sama Cita Saham ya bro ya? Ya, betul. Kita bakal ada trading bareng di Omari ya, di Sunter. Itu tanggal 25 dan itu free ya, itu difasilitas sama Sukor tuh. Thank you banget nih Sukor nih, udah mau fasilitas. Tapi cuma sayangnya kita batasi ya 30 orang supaya memang trading barengnya kondusif. Materi yang disampaikan tetap daging ya, teman-teman yang mau nanya chart, semua ini bisa kita cover. Karena kalau terlalu banyak mungkin nggak gitu kondusif. Dan kita bakalan datang semua untuk facilitate nih. Misalkan teman-teman mau nanya apa aja, itu kita bakalan kasih gitu ya, kira-kira apa yang dibutuhkan. Gitu bro, tanggal 25 bro. Oke, mantap banget ya. Berarti jadi tanggal 25 Oktober di Omari Cafe itu tadi di mana lokasinya? Di Sunter bro. Sunter ya. Omari Cafe di Sunter, dan memang terbatas ya untuk 30 orang aja ya, supaya lebih kondusif ya. Dan itu jadi free teman-teman dan itu free gitu bro. Kita bakalan guide gimana trading bareng dari awal buka market sampai closing plus materi-materi. Jadi yang mau join boleh langsung aja lihat story gua ada tulis linknya, nanti bisa langsung klik, bisa langsung daftar di situ. Ya, ya. Jadi di story-nya diskusi investasi ada ya mengenai informasi untuk trading bareng ini ya bro ya. Oke, ini pasti teman-teman nggak mau lewatin ya, apalagi kalau kalian butuh bantuan begitu ya, atau enggak ingin belajar lebih mengenai market ya, langsung aja sama orang-orang yang sudah lebih berpengalaman, tentunya bisa membantu kalian lah ya, menavigasikan diri kalian di dalam berinvestasi dan juga trading. Biasa kalau thank you banget ya bro. Tapi biasa kalau offline banyak pertanyaan yang nyangkut bro. Saham nyangkut ini udah lama, udah minus 50%, gimana nih gitu kan. Nah biasanya kalau ketemu langsung ngasih masukannya lebih enak. Biasanya gitu sih.
Nah, benar, gue setuju banget sih. Offline kalau misalnya untuk hal kayak gitu lebih enak ya bro ya, langsung Iya, nanya betul. kan. Iya. Jadi ada privilege itulah ya buat teman-teman nih Yap. yang untuk mau ikut. Tapi ingat ya, ini cuma terbatas untuk 30 orang, jadi jangan berlama-lama ya. Langsung aja Iya, kalian betul. mungkin bisa buka IG-nya diskusi investasi untuk bertanya langsung lah ya mengenai hal ini. Oke, kita mungkin langsung lompat aja kali ya bro ya ke topik pembicaraan kita malam hari ini, soalnya kita rame nih. Tadi gue udah dikabarin soalnya nih ya bro Rian sama bro Valen sama bro Kevin, malam ini keroyokan nih. Wah ini rame nih. Ini rame banget nih. Kadang-kadang kalau ngomong berempat nih suka rusuh nih gitu nih. Tapi seru banget gitu kan, karena istilahnya banyak banget insight-insight dan view gitu kan, dan tentunya banyak banyak tonton John Troopers yang excited juga nih, pengen tahu lah ya pendapat kalian gitu kan mengenai let's say market sekarang gitu kan. Nah ini komennya mungkin gue matiin off karena supaya bro Rian sama bro Valen juga kelihatan kali ya. Tapi nanti di penghujung dari acara TikTok ini biasanya kita buka comment sectionnya sama kita mulai jawabin pertanyaan-pertanyaan John Troopers. Itu oke ya bro ya? Aman. Oke ya. Aman. Oke. Jadi topik kita kan strategi trading anti horor lah ya, kurang lebih begitu kan. Nah kalau misalnya kita lihat market sekarang kan memang banyak pertanyaan lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat juga ISG hari ini memang dia naik ya 0,04%, tapi kalau secara 5 hari ke belakang ISG itu turun minus 1,63% gitu. Nah ini pertanyaan pertama gue mau lempar dulu ke Bro Kevin Billy lah ya. Tanggapan lu gimana nih bro mengenai market kita sekarang nih? Tolong nih bro dikasih pencerahan kali ya buat teman-teman Cuan Troopers yang lagi bertanya-tanya what's going on gitu. Iya. Jadi kurang lebih bener bro, kebetulan pas banget tuh gue kemarin yang kita bareng hadir di acara Esukor itu. Memang teman-teman analis dari Esukor udah ada kasih insight yang bagus banget ya. Memang kelihatan market kita itu lagi di drive sama dua sentimen ya. Pertama mungkin suku bunga baik itu the Fed ataupun lokal kita, plus satu lagi tambahan ini ada perang yang kembali memanas nih. Ya, jadi gue suka banget tuh pembahasannya ketika dibahas memang bahwa perang ini seolah-olah dibuat gitu ya sama beberapa negara supaya ada kepentingan tertentu gitu ya, yang mana kita tahu sebenarnya ketika perang terjadi harga komoditas naik, Indonesia sebenarnya diuntungkan karena banyak emiten komoditi dan ya foreign kenal kita masih sebagai komoditi gitu ya. Padahal sebelumnya yang cukup kencang adalah sebelum perang ini adalah inflasi di US dan penurunan suku bunga yang kemungkinan bakalan segera di-cut. Sebenarnya itu kan. Jadi orang-orang mulai betting on ke tech. Makanya kita lihat beberapa bulan lalu tech-nya sempat spike gitu ya, beberapa saham tech even di Indonesia. Tapi pas perang ini muncul lagi ya khawatir inflasi lagi, so tech-nya kembali turun dan komoditi yang panas lagi nih. Komoditinya mungkin oil ya, kita lihat saham-saham kayak Medco ini benar-benar kencang banget. Even Elsa pun yang biasanya gerak nggak gitu volatile ikut naik, dapat flow juga nih. Nah kalau misalkan kita tahu oil naik berarti akan ada implikasi juga ke coal gitu ya, coalnya berpotensi naik juga. Dan kita lihat memang beberapa hari ini flow-nya cukup terpusat ya di emiten komoditi, at least sampai mungkin perangnya meredah. Cuma satu lagi yang mungkin yang bisa gua tambahin adalah sentimen dalam negeri ini adalah pilpres nih bro. Dimana kita tahu udah dua pasangan calon daftarin diri official, udah kelihatan siapa presidennya, siapa wapresnya. Tinggal satu lagi kita tunggu ya, kelihatannya isunya masih kenceng banget ya, kelihatannya sempat even flow-nya sampai ke Aba dan Mari ya pas isunya Erick Thohir yang bakalan dampingin Pak Prabowo nih. Jadi benar-benar kalau misalkan teman-teman mau main sekarang ini, fokus aja ke emiten yang lagi ada flow, kayak tadi gue bilang mungkin energi gitu ya, commodity related, oil, coal, sama satu lagi emiten yang dapat sentimen positif dari orang yang bakal maju nih. Sementara itu mungkin ke sini. Karena kalau kita lihat memang satu hari ini khususnya ya IHSG naik, tapi asing masih mencatatkan foreign sell gitu ya, net foreign sell. 1 minggu terakhir juga. Kalau kita tarik 1 bulan terakhir, jualan juga sebenarnya. Jadi, menurut gua, kalau misalkan kita lihat kayak begini, mungkin potensi penurunan di big caps masih akan ada. So, buat teman-teman yang mungkin kemarin itu ketinggalan BRI, ketinggalan saham-saham big caps yang naiknya udah cukup kenceng nih, mungkin di momentum penurunan ini bisa mulai lirik-lirik lagi nih, serok-serok lagi, karena by historical,
ya, di tahun pemilu itu IHSG selalu berhasil kembali sebelum dia drop gitu ya, 1 tahun sebelumnya. Jadi kita expect kalau misalkan big caps ini turun, kita serok untuk nanti hold dan sell di 2024 gitu. Nah, tapi kita lihatlah nanti satu pasangan calon lagi maju dan fix gitu ya siapa cawapresnya, baru bakal kelihatan flow asing dan foreign yang smart money, mereka akan betting on sama siapa nih. Kalau misalkan pasangan 1, 2, 3, kita pasti masing-masing tahu ya pasangan 1 konsentrasi di mana, nomor 2 konsentrasi di mana, nomor 3 di mana gitu kan. Baru menurut gua asing bakal mulai betting kira-kira siapa yang menang untuk menentukan mereka bakal investasi di sektor apa. Jadi sampai itu terjadi, tiga-tiganya fix nyalon, flow-nya mulai jelas, sekarang gua outlook-nya masih main di commodity related. Sama mungkin yang berhubungan dengan pencalonan capres atau cawapres itu, bro. Oke, thank you banget ya, bro Ya. Kevin Billy untuk jawabannya pack banget nih ya. Tadi yang gue dapet nih ya beberapa, salah satunya adalah seperti mengambil kesempatan ya bro ya untuk saham-saham big caps gitu ya, yang mungkin kemarin ketinggalan, jadi mengambil momentum lah ya, dibilang kalau misalnya memang masih ada penurunan dan sebagainya, ini bisa saatnya kita menjemput lah ya, atau nggak mengambil kesempatan ini begitu kan. Dan juga tadi ada beberapa sektor-sektor yang menarik juga ya yang disebut sama Bro Kevin Billy, atau nggak bisa dibilang sektor-sektor yang diperhatikan sama Bro Kevin lah ya gitu kan, yang mungkin bisa menjadi referensi juga buat teman-teman Cuan Troopers. Tapi tetap ya, ini baik lagi topik pembicaraan TikTok kita setiap malam ini adalah disclaimer ya teman-teman ya. Jadi inilah serunya kita bisa sharing ya, sama melihat pendapat dan juga insight dari teman-teman kita di pasar modal. Oke, mungkin sekarang gue mau lempar nih pertanyaannya sama Rian nih ya. Jadi tadi Bro Kevin kan ada mention beberapa sentimen begitu kan. Mungkin gue pertanyaan tadi ada paling banyak mention mengenai pemilu actually, tapi gue gak tahu kenapa stuck banget di suku bunga kita nih bro sekarang gitu kan. Teman-teman Cuan Troopers yang nonton malam hari ini memang bisa dibilang level pengertiannya mengenai pasar modal itu kan berbeda-beda ya bro ya gitu kan. Mungkin ada yang baru mulai juga berinvestasi dan trading, dan kebetulan lagi nonton TikTok kita malam hari ini begitu kan. Jadi mungkin Bro Rian boleh menjelaskan sedikit lah kira-kira apa nih dampaknya dari suku bunga Indonesia ya yang dinaikin 6% begitu kan. Dan bisa dibilang juga apa nih yang bisa diantisipasi nih sama teman-teman Cuan Troopers, dan apa yang harus dilakukan nih dengan melihatnya bahwa suku bunga kita ini naik 6%. Dampaknya terhadap pasar modal itu apa? Boleh di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers. Oke, paling gue jelasin dulu ya kenapa sih si Bank Indonesia ini naikin suku bunga ke 6% gitu teman-teman. Alias naik 25 basis point gitu ya. Nah, awalnya kita lihat beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu itu kan Bank Indonesia stay di 5,75. Dan kalau kita ngelihat sekarang ini udah mulai banyak outflow asingnya teman-teman ya, dari pasar modal kita, juga dari obligasi, dan juga nih kalau misalnya teman-teman ngikutin berita, itu banyak outflow yang cukup menarik. Walaupun nggak ke-detect gitu teman-teman. Kayak satunya nih, menurut gua ini judi online ini marak banget gitu ya. Harusnya teman-teman di sini juga pada tahu lah judi online gitu ya. Ada judi online yang Zeus lah atau apalah gitu ya. Nah itu kan dengan kata lain duit kita outflow keluar gitu teman-teman. Duit kita outflow keluar. IDR itu outflow keluar. Nah simpelnya begini teman-teman. Kalau misalkan suatu negara masuk duit asing itu kursnya menguat. Sedangkan kalau misalkan duit kita sendiri di negara kita sendiri itu keluar negeri gitu teman-teman ya, keluar ke daerah lain, itu kurs kita atau mata uang kita itu melemah teman-teman. Jadi ya kita bisa ngeliat IDR tuh selalu melemah terhadap si USD. Walaupun kalau kita ngeliat kemarin ada news bagus nih, kayak misalkan ekspor kita meningkat, terus juga impor kita udah mulai turun teman-teman, tapi IDR kita tetap melemah terhadap USD. Nah kita juga bisa ngeliat nih teman-teman USD gitu ya, ada namanya indeks dolar teman-teman, buat nge-track gitu ya seberapa valuable sih USD ini. Nah, kita melihat kalau misalkan beberapa bulan terakhir waktu ada penurunan suku bunga ya teman-teman, yang dari 75 basis point turun ke 50, turun ke 25, turun ke 0. Nah, itu harusnya secara teori ya teman-teman ya, IDR itu menguat dong. Tapi kalau kita ngeliat belakangan ini, IDR tetap melemah. Jadi menurut gua, Bank Indonesia itu, BI itu dia cukup strategis untuk naikin suku bunga sebesar 25 basis point. Untuk apa? Untuk menutup
bolongnya IDR kita teman-teman, yang awalnya bocor gitu ya, naik terus value-nya dari IDR USD itu melemah jadi 15.700, 15.800. Dengan adanya kenaikan suku bunga acuan itu diharapkan dapat memperkuat si IDR-nya di dalam negeri kita sendiri. Gitu. Nah, jadi menurut gua ini step yang bagus untuk keep value IDR itu tetap kuat di mata uang global, teman-teman. Itu yang pertama gitu ya. Lalu, apa sih dampaknya ke saham? Nah, kalau kita ngomongin saham berarti kan ya saham yang paling ngefek dengan suku bunga itu apa sih, teman-teman? Ya pastinya banking ya. Karena kalau kita lihat nih, semua banking itu pendapatan paling besarnya adalah pendapatan pinjaman, pendapatan bunga gitu teman-teman ya. Semakin tinggi suku bunga acuan, itu bank semakin untung. Karena Indonesia sendiri ya ngomong kotornya gitu cheap money teman-teman gitu ya. Jadi misalnya let's say kita taruh uang di mana sih? Di BCA gitu ya. Dan juga banyak orang yang masih belum punya kartu ATM teman-teman gitu. Jadi ekspansinya untuk bank situ di Indonesia masih kencang. Ditambah lagi dengan suku bunga acuan yang naik gitu ya, mungkin menurut gua income perbankan itu bakal naik lagi, kayak gitu. Lalu, ini nggak cuma terjadi di Indonesia teman-teman. Di luar negeri, let's say di Amrik gitu ya, dan Eurozone atau daerah-daerah Eropa, teman-teman, itu udah mulai ada red alert nih. Kita bisa ngeliat obligasi mereka, bonds mereka gitu ya, government bonds, yang 10 year, yang 10 tahun, itu semua yield-nya naik. Semua yield-nya naik, dengan kata lain apa? Kalau misalnya kita bahas bonds, teman-teman ya, kalau harga bonds turun biasanya yield-nya naik. Kayak gitu. Jadi, uang ini kemana gitu? Kita masih mempertanyakan uang ini semua kemana? Karena kita lihat bonds-nya yield-nya naik, terus juga 3 indeks utama di luar juga melemah semua gitu ya. Dari Nasdaq, terus juga S&P. Nah, jadi menurut gua, si Amrik ini next FOMC, jadi setiap 1,5 bulan gitu teman-teman, ada namanya FOMC meeting untuk menentukan suku bunga acuan global gitu ya, si the Fed gitu. Nah, untuk next FOMC menurut gue sih mungkin ada surprise kenaikan 25 basis point, teman-teman. Karena kalau misalnya kita bahas makro gitu ya, kita bisa ngeliat dari sisi consumer yang belakangan ini si Amrik ini justru naik gitu. Consumer di Amrik ini naik, kalau nggak salah gue ngeliat itu ada reportnya 2 hari lalu ya. Jadi consumer itu kurang lebih 0,3%, itu prediksinya. Cuma kita bisa ngeliat sekarang ada di angka 0,8 lah kalau gue lupa retail sales. Teman-teman bisa cari namanya retail sales. Itu core-nya, intinya itu dia naik dari 0,3% yang di forecast gitu ya. Jadi 0,8 atau 0,7%, gue lupa. Nah, dengan kata lain itu Amrik itu ekonominya lagi kencang-kencangnya. Nah, jadi ya menurut gue ketika ekonomi di Amerika kenceng gitu ya, sedangkan si The Fed ini, Bank Sentral Amerika ini dia mau neken inflasi gitu teman-teman ya, nggak bisa dengan suku bunga di angka sekian gitu, harus dinaikin 0,25 basis point lagi, kayak gitu. Jadi untuk menurut gua ya view-nya ISG mungkin masih bisa ke bawah gitu. Tapi kalau misalkan ISG ke bawah pun kita tetap bisa prefer ke saham-saham yang winning gitu loh. Kita harus cari-cari sektor yang emang bagus di saat ISG lagi turun. Yang tadi udah dibahas sama Bro Kevin. Wah, suka banget nih gue ya jawabannya buat teman-teman cuan troopers, apalagi yang mungkin baru berusaha memahami big picture-nya bagaimana. Tadi penjelasannya oke banget. Thank you banget ya bro ya untuk ininya, insight-nya ya mengenai suku bunga begitu. Nah, pertanyaannya sekarang mungkin gue mau lempar nih ke Bro Valen nih ya. Jadi pas banget tadi Bro Rian mention mengenai ISG mau turun gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan memang ISG masih dalam fase sideways sekali ya. Kalau bisa tergantung timeline-nya juga sih. Cuma kalau secara teknikal bro, posisi kita ISG itu seperti apa sih gitu kan? Sama akhir tahun ini kira-kira ada proyeksi nggak? Kira-kira secara teknikal yang bisa di-share nih sama teman-teman cuan troopers nih. Oke, boleh. Mungkin gue bakal flip kameranya dulu kali ya ke chart biar lebih jelas biar teman-teman semua bisa lihat. Boleh. Oke. Sebenarnya ya ISG kita tuh lagi ada di posisi yang menurut gue agak suram ya. Soalnya kemarin itu ISG kita itu ngebentuk pattern yang cukup reversal sign ya di atas, yaitu head and shoulders, dan udah breakdown juga.
Dan sebenarnya baru breakdown itu kemarin dengan candle yang cukup impulsif ya kalau kita lihat ini panjang ke bawah, dan hari ini tuh sebenarnya cukup ada perlawanan walaupun paginya itu memang sempat miris dalam ya sekitar 0,5%. Untungnya hari ini kalau kita tahu sendiri banking tadi itu sempat kencang banget ya. Salah satunya itu yang kita tahu juga Bank BCA sempat naik sekitar 3%. Ya bahasanya BCA udah kayak seniornya lah ya, di saat yang baru masuk baru IPO buat troublemaker kan BCA lah yang nahan gitu. Kayak Goto tadi juga minus 6% ya kan, habis itu Brand juga sempat minus 5% tapi untungnya ketarik lagi. Dan makanya kalau kita lihat ISG kita sekarang ngebentuk yang namanya ya bisa dibilang doji lah ya. Ini soalnya masih uncertain, nggak kemana-mana, cuma untungnya masih close di atas 6.800 gitu. Proyeksinya buat short term ya kalau kita lihat masih ada kemungkinan terbesar buat ISG kita tersendiri itu mungkin bisa retest ke area sekitar 6.900 lagi. Sebelum kemana? Sebelum dia lanjutin penurunannya lagi sampai ke area 6.780-an. Jadi menurut gua untuk posisi saat ini sektor-sektor yang agresif ya, kayak misalkan tech itu bener-bener bakal kehajar di sini. Apalagi Goto ya, bentar lagi deket gocap. Abis itu kita juga tahu sendiri kan, kalau kemarin keterbukaan informasinya bahwa ada yang mau jualan lagi sekitar 72 juta lot kalau buat totalin gitu kan. Jadi mungkin itu juga masih bisa buat pressure buat SK kita. Nah, tadi buat pertanyaan keduanya itu kira-kira proyeksi buat sampai akhir tahun ya, bro? Iya, akhir tahun, kira-kira lah. Tahun ya. Kalau kita lihat sebenarnya midterm-nya ISG kita sendiri itu sebenarnya masih sideways saja nggak kemana-mana gitu. Dan kemarin itu sebenarnya pas bulan September udah bagus banget, dia bisa breakout dari range sideways-nya ya. Dan di titik ini sebenarnya banyak banget orang yang lihat ISG kita itu udah bakal bullish gitu. Tapi sayangnya kalau kita lihat ya memang masih nggak kuat ya, area-area 6.900 sampai 6.950-nya itu masih lemah, masih nggak bisa nahan. Jadinya buat ISG kita kemungkinan terbesar buat sampai akhir tahun mungkin sampai November, awal Desember itu masih bakal sideways di area 6.780 sampai 6.900 lah. Menurut gue masih bakal berat banget buat breakout dari resisten ini, soalnya kita juga baru lihat ada false breakout dan indikasi outflow-nya cukup kencang gitu. Jadi menurut gue masih wait and see, apalagi sektor-sektor yang agresif gitu. Oke, thank you banget ya bro untuk tadi dibalikin juga kameranya ya untuk nunjukin technical analysis ya mengenai ISG. Ya. Bagaimana nih proyeksinya dari seorang Valen gitu ya. Nah ini menarik banget ya, memang kayaknya lagi sepi juga gitu ya market. Kalau nggak salah kemarin 7T, hari ini berapa ya kalau nggak salah. Dan tentunya kan pasti banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman cuan troopers mengenai strategi trading gitu ya bro ya. Strategi trading kita harus bagaimana nih gitu kan. Kalau kemarin sih memang topik kita TikTok ini emang disesuaikan karena kita baru kemarin kan habis acara Halloween kan ya bro Kevin ya kan. Tapi ternyata makin kesini terus muncul suku bunga naik dan sebagainya. Oke, jadi horor beneran gitu kan. Nah jadi mungkin gue mau nanya sama bro Kevin nih, kira-kira buat ada nggak nih apa ya advice atau nggak mungkin strategi yang bisa di-share nih apa yang perlu dilakukan teman-teman cuan troopers gitu kan, strategi di saat keadaan market itu seperti sekarang ini. Karena sebenarnya nggak bisa selalu dibilang market sekarang itu nggak bagus ya, cuma bisa dibilang lebih ke arah susah banget untuk diprediksi gitu kan, karena memang uncertain banget lah ya bahasanya, bisa dibilang begitu kan. Tapi tadi sampai Bro Valen bilangnya kan wait and see begitu kan, karena biasanya wait and see happens when orang-orang itu benar-benar bingung aja sih, clueless gitu kan what to do, jadi they better untuk make themselves safe aja gitu kan. Nah, tapi kalau dari Bro Kevin sendiri ini kira-kira ada nggak strategi yang bisa di-share nih, apa yang perlu dilakukan sama teman-teman cuan troopers di saat market kita seperti sekarang ini kondisinya? Oke. Mungkin yang kalau misalkan gue bisa share ya, mungkin teman-teman yang di sini memang mainnya sering short term gitu ya, bisa fokus sama saham-saham yang memang dapat flow dan ada temanya, ada ceritanya. Oke, kalau misalkan kalian mau masuk ke oil related atau ke coal related silahkan, karena memang topiknya masih ke sana dan flow-nya memang kita masih cukup lihat ada di sana gitu ya. Tapi berbeda sama teman-teman yang dalam tanda kutip spekulasi ke contohnya Mari atau Aba gitulah, saham-saham yang memang akan ada sentimen gitu ya, mudah-mudahan jadi terus nanti spike gitu kan, harapannya kan seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang main kayak gitu, saran gue adalah jangan terlalu lama hold-nya. Apalagi teman gue ada yang nanya juga gitu ya, gue nggak nyarankan dia hold sampai weekend terutama. Kayak misalkan dia beli misalkan hari ini gitu ya, Aba atau Mari gitu. Terus dia
tiba-tiba nanti di hari Sabtu atau di hari Minggu keluar ternyata wakilnya bukan Pak Erick Thohir. Nah, Seninnya mau gimana gitu kan? Seninnya nggak keburu keluar gitu. Makanya gue menyarankan untuk yang hal spekulasi gitu ya udah. Kalau misalkan emang ada sentimen, beritanya lagi naik silahkan masuk. Cuma jangan di hold, jangan nginep apalagi lewatin weekend. Kalau menurut gue strategi anti horornya gitu. Karena kalau nggak ntar tidur nggak tenang nih Sabtu Minggu nih. Pergi makan ke mall weekend ya agak-agak keringetan gitu. Padahal dingin kan nggak enak juga. Emang panas aja bro Jakarta sekarang. Agak panas ya. Gitu. Tapi kecuali mungkin buat teman-teman yang mainnya swingnya agak panjang ya. Menurut gua mungkin nggak semua teman-teman yang nonton ini trader yang cepat. Barangkali memang ada yang swing gitu ya, yang beli ketika swing low, candle daily, candle weekly, jual tahun depan. Menurut gua strateginya kalian bisa, gua ya personally akan perhatikan Bank BRI gitu ya. Ketika dia mungkin jebol di bawah 5.000, justru menurut gua itu harga yang cukup oke gitu ya untuk diserok pas mungkin sekitar 4.900-an gitu ada support ya. Menurut gua boleh buy di situ untuk nanti di hold sampai 2024. Itu mungkin strategi untuk yang swing agak panjang. Tapi kalau untuk yang midterm silahkan main di komoditi dulu. Untuk yang spekulasi silahkan main yang ada sentimen untuk pencapresan. Menurut gua strateginya 3 itu bro, yang paling enak sekarang. Oke, mantep nih ya teman-teman ya. Boleh nih diingat-ingat tadi apa yang dia bilang sama Bro Kevin ya. Tadi ada saham juga yang di-mention. Oh ini sekalian gue mau mention buat teman-teman Cuan Troopers yang nonton malam hari ini. Pembicaraan kita ini di-save ya di IG Live. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan atau yang baru join di pertengahan, jangan khawatir. Ini akan di-save di IG Super Sekuritas. Jadi kan kalau mau nonton dari awal bisa ya. Dan aku juga mengingetin buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya teman-teman ya. Langsung aja ditanya di sini. Mungkin komennya gue nyalain kali ya. Nih buat teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, boleh banget di sini. Nanti kita pilihin satu-satu ya pertanyaannya ya tentang saham-saham yang mungkin pengen dicek gitu ya, atau nggak dikasih insight-nya nih sama narasumber kita malam hari ini. Oke, thank you Bro Kevin Billy untuk jawabannya. Sekarang gue mungkin mau nanya sama Rian ya. Dulu mau bilangnya Ryan. Gue Rian nih. Jadi gue mau nanya mengenai sektor nih bro, kira-kira gitu kan. Jadi terlepas dari keadaan market kita sekarang lah ya, bagaimana kira-kira menurut lo ada nggak nih sektor-sektor yang bisa diuntungkan atau nggak bisa dibilang dapat panggung lah, lebih dapat panggung daripada sektor-sektor yang lain gitu. Ya mungkin bisa diperhatiin lah sama teman-teman Cuan Troopers. Mungkin boleh di-share. Oke, jadi kalau dari gue sendiri sebenarnya ya gue langsung prefer ke sektor yang tadi Bro Kevin bahas gitu ya, energi. Kenapa? Karena ya ini sangat diuntungkan dari yang pertama, gue bahas tentang Hamas Israel, walaupun ini mainstream, tapi kita bisa ngeliat kalau perang ini ada chance-nya dia menyebar ke neighboring countries gitu teman-teman ya. Jadi bisa lebih besar, jadi skala lebih besar, jadi kemungkinan itu bisa ngedisrupt supply dari oil. Kayak gitu, itu yang pertama. Jadi gue lebih prefer ke IDX Energy. Dan juga yang kedua, ini kita bisa ngeliat di Eurozone, di Europe, dan juga di UK dan US itu ada yang namanya PMI Manufacturing, teman-teman. Jadi ini dia satu indeks gitu ya, penilaian untuk ngeliat seberapa aktif sih manufaktur di sana, sektor manufaktur di negara-negara tersebut gitu. Nah, dan kita ngeliat itu data-datanya itu jelek banget, teman-teman. Kurang lebih 2-3 bulan ke belakang itu jelek banget. Dengan kata lain, output atau hasil produksi dari manufacturing, dari sektor manufaktur itu turun, teman-teman. Dan juga demand-nya lagi turun, kayak gitu. Nah, next-nya apa? Kita udah bisa ngeliat nih, kalau di sini retail sales meningkat, ya, ada data makroekonomi retail sales meningkat, dan juga inflasi yang susah turun gitu, teman-teman. Jadi, dengan melemahnya sektor manufaktur dan demand dari retail yang meningkat, menurut gue itu bakal ngedorong ya, nge-push sektor manufaktur untuk lebih kencang lagi. Ketika sektor manufaktur udah mulai berjalan, teman-teman, hal yang mereka lakukan adalah untuk produksi apa? Bahan produksi utama dari sektor manufaktur apa, teman-teman? Biasa batu bara dan juga oil, gitu. Manufaktur apa aja sih? Mau otomotif, terus juga mau FMCG, mau consumer goods, itu mereka semua perlu oil. Ya. Jadi menurut gue ini demand oil bakal semakin meningkat. Itu yang nomor 2. Jadi ya IDX Energy termasuk oil dan batu bara itu preferable untuk midterm, teman-teman. Apalagi di Indonesia sendiri ini ada beberapa emiten oil gitu ya, yang jadi turnaround company yang awalnya negatif,
2014, 2015 negatif, tapi kita lihat dari 2020, 2021, 2022 itu mereka udah mulai recovery. Dan juga kita bisa ngeliat nih laporan keuangan energi itu bisa keluar dari November sampai mungkin awal Desember, teman-teman. Nah, kalau yang mau buy untuk midterm ya, itu kita bisa stay, kita bisa buy dulu, buy di bawah. Dan juga kita bisa ngeliat nih, kita valuasi nanti, teman-teman. Ketika si laporan keuangannya udah mulai keluar. Ya, laporan keuangan kuartal 3 udah mulai keluar. Menurut gua hasilnya untuk beberapa saham oil itu bakal bagus lah gitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi itu satu ya, sektor energi. Subsektornya apa? Oil dan batubara. Lalu yang kedua menurut gua adalah perbankan, teman-teman. Perbankan ini ya kita bisa ngeliat juga untuk long termnya ya, dengan tadi yang pertama suku bunga dinaikin lagi, terus juga pendapatan bank itu paling banyak dari bunga ya, dari loan gitu ya, dari peminjaman, teman-teman. Jadi ya sektor banking ini bakal diuntungkan sekali gitu. Ditambah lagi Indonesia ini sekarang lagi aktif-aktifnya nih, teman-teman. Kita bisa ngeliat nih, kemarin ekspor itu udah drop ya, teman-teman. Ekspor drop, import juga drop ya, teman-teman. Jadi untuk istilahnya apa? Untuk memacu lagi gitu, teman-teman. Untuk memacu ekspor dan impor kita, diperlukanlah kapital yang cukup banyak, teman-teman, untuk memajukan produksi, memajukan impor gitu. Mereka kan perlu kapital. Pertama mereka perlu kapital, dan bank-bank di Indonesia ini cenderung bagus, teman-teman, buku empatnya. Kenapa? Karena kredit mereka banyak yang lancar gitu, dan juga Indonesia ini memegang banknya ini memegang cheap money, teman-teman. Tanpa kita suruh pun gitu ya, tanpa bank ini melakukan promosi, kita sebagai orang Indonesia pasti simpan di bank gitu ya, simpan di rekening. Mungkin sebagian uang kita simpan di rekening tanpa mereka harus mengeluarkan apapun. Jadi cost mereka untuk narik konsumer baru gitu ya, untuk narik nasabah baru itu cenderung kecil di Indonesia untuk zaman sekarang gitu ya. Jadi masih bisa growing lah, growth-nya itu masih bisa luas lah untuk perbankan. Jadi ya kesimpulannya adalah IDX Energy dan IDX Finance. Oke, thank you bro ya. Jadi sektor energi sama finance ya. Ini gue suka banget nih ya, Bro Ryan ini menjelaskan ya. Jadi lu ada berarti ya bro ya di Trabar ini ya, nanti ya. Ada ya bro, ada. Kevin Billy ya. Ada. Ini geng lu nih, gue panggilnya gengnya Kevin Billy nih. Yo, iya. Ada semua, komplit. Jangan lupa datang bro, teman-teman semua. Ya, ini pasti teman-teman John Trooper suka nih kalau ngobrol-ngobrol kayak gini gitu kan. Apalagi kalau misalnya bisa dijelaskan dengan bahasa yang buat pemula itu bisa mengerti banget, tuh enak banget gitu ya. Jadi thank you banget bro sekali lagi ya untuk penjelasannya. Dan buat teman-teman jangan lupa ya, kabarnya ya sama cerita saham di Omari Cafe tanggal 25 Oktober dan terbatas untuk 30 orang aja ya bro Kevin ya. Iya, benar ya. Oke. Yang di sekitar Jakarta langsung aja cek story gua untuk rapat. Nah, tuh, boleh langsung cek story-nya Bro Kevin Billy di diskusi investasi ya. Teman-teman boleh langsung klik aja di atas ada IG-nya nih ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mengenai saham-saham yang mungkin mau dikulik langsung nih sama teman-teman kita malam hari ini, boleh banget ya. Langsung aja diketik di komennya pengen saham apa yang dibahas. Begitu kan, atau mungkin dicek juga teknikalnya, boleh banget. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan kalian, mungkin gue mau nanya dulu nih sama Bro Valen nih. Okay. Jadi tadi kan kita membahas tentang strategi trading ya. Tadi Bro Kevin udah menjelaskan, begitu kan tanggapannya dan insight-nya juga, dan juga Bro Ryan udah menjelaskan lah ya mengenai sektor-sektor yang menarik gitu kan menurut Bro Rian nih gitu. Nah kalau misalnya dari Bro Valen sendiri, kira-kira buat teman-teman kita yang lagi nonton malam hari ini dengan keadaan market seperti sekarang, gitu kan, ada nggak tips and trick yang bisa di-share nih kalau misalnya mereka lebih berfokus ke technical analysis? Hal-hal apa aja nih yang perlu diperhatikan, dan juga mungkin ada do's and don't-nya, begitu kan? Sama ya secara in general aja lah bagaimana mereka perlu memposisikan diri mereka nih kalau misalnya mereka lebih kiblatnya lebih ke arah technical analysis, gitu. Oke. Pertama ya, kalau misalkan kalian pakai technical analysis sendiri, kita semua tahu lah bahwa trend itu adalah your best friend, ya kan? Trend is your best friend. Jadinya gimana caranya? Ya di saat ESG kayak gini, kita tinggal lihat aja gimana cara screeningnya, kita dapetin saham-saham yang masih uptrend, dan kita bisa dapetin best price-nya. Dan salah satunya kita nyambung dikit ya sama yang tadi Bro Rian dan Bro Kevin udah bilang, bahwa sektor oil juga katanya menarik, ya kan? Dan kita tahu sendiri nih, kalau misalkan saham, boleh sebut saham kan di sini?
aman ya. Dan kita tahu ya, kalau misalkan saham Medco itu emang uptrendnya masih kuat banget gitu. Ya, dan kalau misalkan kalian lihat by chart-nya atau by ya, aku tunjukin dikit ya. Bahwa di sini sebenarnya Medco ini benar-benar menarik ya, soalnya udah bisa cetakin all time high barunya gitu. Dari sebelumnya kalau kita pakai time frame besarnya aja, sebelumnya itu Medco kan kalau kita lihat ada all time high yang ketahan di area sekitar 1260 sampai 1370 ya. Dan sekarang itu sebenarnya udah breakout area itu ya karena ada sentimen oil yang kencang juga. Dan sekarang itu udah main di area-area sekitar 1.500 sampai 1.600. Bahkan hari ini pada saat ISG-nya tadi pagi cukup koreksi dalam ya, koreksinya cukup dalam, itu di closing malah ketarik Medco-nya sampai naik sekitar 5%. Yang artinya memang Medco ini ya kuat banget gitu. Nah, kenapa Medco ini menarik ya? Karena kita lihat ya, di sini sahamnya sendiri itu konsisten banget buat higher high, higher low, higher high, higher low gitu. Jadi dengan saham seperti ini ya pastinya bakal lebih sustain dibandingkan saham-saham yang lain mungkin yang sideways atau yang downtrend. Soalnya kalau misalkan sideways pada saat ISG seperti ini kan justru cenderung buat breakdown gitu kan. Tapi kalau misalnya buat downtrend apalagi turunnya bisa makin dalam lagi gitu. Jadi buat kalian yang pakai TA, buat screening atau buat entry, pastiin aja buat cari saham-sahamnya uptrend dan dapatnya best price lah. Jadi secara risk juga bisa kita ukur. Gitu. Oke, thank you banget ya bro. Ini penting nih buat teman-teman cuan troopers ya. Di sini kan banyak yang mau belajar, apalagi dari sisi technical analyst. Tentunya ini juga bisa menjadi menambah wawasan lah ya buat teman-teman kita yang nonton malam hari ini. Oke, ini ada yang nanya nih saham IMAS. Mungkin gue lempar ke bro Kevin Billy. Saham IMAS nih bro. Kira-kira tanggapan lu gimana nih mengenai IMAS? Iya, oke. Mungkin menurut gua kalau untuk IMAS ya setelah kemarin naik lumayan tinggi ya dari pertengahan tahun gitu. Sekarang ini menurut gua lagi flow-nya nggak ke sana karena kalau misalkan ada kenaikan harga bahan baku ya gitu ya, mungkin emiten-emiten seperti ini yang juga bakalan kena dampaknya. Dia punya produksi ya, cost-nya bakalan lebih tinggi. So, mungkin ketika nanti laporan keuangan keluar dari semenjak komoditi naik ini, dia akan kena sedikit pressure di sana. Jadi untuk di hold sampai laporan keuangan keluar sih, kalau gue personally belum ke sana dulu. Masih kayak Bro Rian saja gitu ya, ke banking sama ke oil atau ke coal. Sementara itu gitu sih kalau view gue. Mungkin teknikalnya gimana Bro Valen, Imas? IMAS ya, boleh. IMAS ya kalau kita lihat sendiri, memang dia itu sejak dari awal tahun 2003 ya, apalagi bulan Maret, dia kan hampir tiap hari hijau ya. Abis itu udah sempat kepentok, ya udah dia kepentok ARB berkali-kali dan sekarang downtrendnya masih kuat banget. Bahkan secara chart ini sendiri sebenarnya IMAS ini rapi gitu, walaupun nggak ikut ya. Kemarin itu IMAS sempat naik kenceng ya, tanggal 17 Oktober, berarti 3 hari lalu, sampai 13% gitu. Tapi ternyata ide itu naik kenceng cuma buat retest resistance yang sebelumnya udah di breakdown gitu. Dan terkonfirmasi juga, makanya hari Rabunya, itu IMAS-nya langsung turun lagi 11%. Yang artinya memang dia itu naik cuma buat lower high, bahasanya secara struktur trend, habis itu lanjut turun lagi. Tapi kalau misalkan IMAS turun ke area 1.300 lagi sampai 1.200 mungkin boleh dipantau sih, soalnya ada di daerah supportnya. Dan mungkin kalau dia buat lower high lagi kan bisa 13% lagi, lumayan gitu. Kalau menurut gue gitu. Oke. Thank you bro ya. Ini ada yang nanya lagi nih dari Dennis Medco bisa ke berapa? Teman-teman lo juga atau gimana nih kok pada ketawa? Nanya ke siapa tuh? Mungkin boleh Mungkin kali yang jawab. Iya boleh. Oke. Medco bisa berapa ya? Menarik banget ya. Kalau misalnya kita lihat secara komunitas sendiri, Medco ini kan sebenarnya jualannya oil gitu kan, dan oilnya itu juga naiknya kencang. Dan kita tahu juga bahwa anak perusahaan dari Medco ini atau Aman Energy itu udah IPO kemarin dan market cap-nya itu gede banget, yaitu sekitar sekarang ada 400 triliun ya. Dan kita tahu juga bahwa Medco ini punya saham di Aman itu sekitar 20%, yang artinya ya valuasinya secara nggak langsung itu sebuah unlocking value buat Medco lah. Nah, kalau kita lihat sendiri ya, ini objektif by technical ya, nggak tahu mungkin atau tidak ya. Cuman kelihatannya sih mungkin banget karena memang momentumnya masih kencang banget. Jadi sebelumnya kalau kita lihat dari time frame weekly, ini ada pattern yang gede banget, yaitu ada cup and handle. Jadi kalau kita lihat di sini ada cup and handle yang gede banget, udah kebentuk nih. Nah,
objective technical speaking by target dari handle-nya aja itu Medco bisa sampai area 2.200 sampai 2.400 ya. Jadi memang cukup tinggi, artinya upside dari sekarang itu masih ada 50%. Dan menurut gue ini juga cukup mungkin, apalagi kemarin pada saat dia turun ya ke area neckline cup and handle-nya yang ada di area 1.300 itu dia mantulnya cukup kenceng ya. Dia sedap dari bottomnya aja sampai hari ini dia itu udah mantul sekitar 20%, yang artinya memang terkonfirmasi juga bahwa itu udah menjadi support yang cukup kuat dan bisa mantulin lah buat Medco mungkin kalau time high lagi gitu. Oh, 400. Jadi targetnya udah Bro Denis. Thank you ya bro ya untuk jawabannya. Kita lanjut lagi nih. Ada yang nanya mengenai PGO ya, saham PGO. Mungkin gue lempar ke bro Ryan kali ya, ganti-gantian nih. Kalau lo ada nggak insight aja deh kira-kira, atau nggak what do you think about saham PGO nih? Sebenarnya PGO menurut gua ya lumayan oke gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat itu kan baru IPO gitu teman-teman. Dia baru IPO dan juga kita belum tahu lah. Maksudnya kita belum tahu base-nya di mana dan juga kita belum tahu historinya kayak gimana teman-teman. Kalau gua sendiri, gua jarang pegang lama-lama sama IPO. Mungkin untuk ngincer pas awal juga gitu ya. Kayak misalkan beritanya kemarin itu juga unlocking value gitu ya buat bayar PT. Cuma kayak brand itu juga hold nggak terlalu lama gitu. Terus langsung gua take profit gitu. Karena untuk saham IPO sendiri kita nggak tahu backgroundnya itu kayak gimana. Dari kita pegang, kita lihat si prospektusnya gitu. Dan prospektus sendiri itu juga ya merupakan bagian kecil lah daripada si tujuan utama perusahaan tersebut. Kayak misalkan kita mau ngeliat dia tujuannya untuk apa, tujuan IPO dia untuk apa, keuangannya dipakai untuk apa gitu. Tapi kalau dari makro sendiri sih ya sebenarnya oke, it's fine. Tapi ya kenapa kita harus pilih saham yang baru IPO gitu dibandingkan dengan saham yang track record-nya udah banyak, yang track record-nya udah ada lah gitu ya. Nah, jadi menurut gue untuk PGO sendiri gue nggak terlalu suggest gitu teman-teman ya. Ada beberapa saham lain yang masih oke gitu dibanding PGO. Tapi kalau misalkan itu kan dari fundamentally speaking dan juga dari makro gitu ya. Nah, kita juga nggak bisa lihat dari satu sisi doang. Kita nggak bisa lihat dari satu sisi POV gitu. Kayak misalkan makronya jelek, fundamentalnya jelek, tapi kalau misalnya TA-nya jalan gitu, ya naik juga sahamnya gitu teman-teman. Dan kita juga bisa balik gitu. Kalau misalnya TA-nya bagus tapi flow-nya nggak ada, ya TA-nya gagal gitu. Jadi kalau misalkan dari PGO, dari sisi gua, menurut gua nggak terlalu prefer gitu. Tapi kalau misalkan dari TA-nya, gua bisa oper ke Provale. Thank you banget bro, jawabannya ini penting banget sih, gue juga setuju ya. Jadi sebenarnya gue juga kiblatnya lebih ke arah situ ya. Kalau buat gue nih secara investasi memang lebih ngelihat background ya. Jadi untuk menilai proyeksi buat gue sih memang harus ada track record performance dari sebelum-sebelumnya. Itu salah satu cara analisa gue sih ya dalam pemilihan saham. Oke, 1 menit lagi nih, gue mau nanya satu pertanyaan lagi buat Bro Kevin Billy lagi balik. Ada yang nanya mengenai ASI bro, kira-kira bisa nggak nih? Oke, ada yang nanya tanggapan mengenai ASI ya. Kalau menurut gue memang untuk di caps ya, kalau misalkan teman-teman masuk di caps, memang Astra itu dari beberapa tahun lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu juga cenderung harga saham bergerak sedikit aja menurut gue. Jadi menurut gue, kalau memang untuk simpen, menurut gue flow-nya lebih bagus pilih satu concentrated di BRI. Kalau misalkan buat teman-teman yang lebih cenderung konservatif gitu. Daripada masuk ke Astra yang top kemana-mana beberapa tahun terakhir, by makro juga tadi Bro Rian udah jelasin gitu ya. Terus by technical juga gue lihat itu cuma retest aja ke support yang menurut gue ada saham lain yang lebih bagus dari potensial, which is menurut gue kalau suka di caps mau main low risk ya BRI aja. Kalau gue lihatnya lebih ke sana sih. Jadi untuk sekarang gue kalau Astra gue no, selama BRI-nya masih lumayan posisi bagus kayak. Oke. Thank you banget ya Bro Kevin ya. Ini Bro Kevin udah mention mengenai saham BRI ya teman-teman ya 2 kali loh. Jadi tentunya ini bisa kalian artikan sendiri lah ya teman-teman ya. Tapi tetap semuanya disclaimer. Dan kalau kalian misalnya masih banyak pertanyaan lagi nih sama teman-teman kita, narasumber kita malam hari ini, jangan lupa ya untuk mengikuti trading live bareng mereka di Omario Cafe ya di Sunter tanggal 25 Oktober ya. Itu jadi bisa langsung aja tanya. Ya itu free.
dari pagi whole day sampai market close. Caranya gampang, tinggal daftar aja di link yang ada di story gue. Oh, oke. Oke, udah nggak kerasa ya, tiba-tiba udah jam 20.31. Jadi memang detox kita ini udah pas banget ya, sejam. Gue mau say thank you dulu nih ya sama Bro Kevin Billy, ya sama Bro Valen juga, dan Bro Rian ya untuk waktunya malam hari ini sama Sukor Sekuritas. Tentunya hopefully kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, membahas topik-topik seru lainnya lagi ya Bro ya. Ya, pasti bro. Thank you udah di-invite nih. Oke, kalau kayak gitu gue pamit dulu ya. Happy Thank you. weekend semuanya, Bro. selamat malam. Thank you. Thank you teman-teman semua. Oke, sampai weekend.